Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Rauda di Study Rauda Channel. Selamat malam minggu buat kamu yang selalu merindu. Nah, pembahasan kita pada malam ini itu adalah teori hierarki kebutuhan Maslow. Tapi sebelum kita masuk pada materi teori hierarki kebutuhan Maslow, ada baiknya teman-teman untuk menyiapkan cemilan karena video kali ini akan sangat panjang penjelasannya secara detail. Jadi, jangan lupa simak video ini sampai tuntas ya. Dalam pembahasan teori hierarki kebutuhan Maslow, kita akan membahas tentang tokoh pencetus teori hierarki, lalu pengertian teori hierarki, lalu ada diagram Maslow, dan juga penerapan teori hierarki kebutuhan Maslow dalam novel. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu teori hierarki, ada baiknya kita harus tahu dulu siapa sih pencetus dari teori hierarki ini. Nah, di sini sudah ada tertampilkan siapa pencetus dari teori hierarki. Ya, benar, Abraham Maslow, seorang pionir di bidang psikologi yang mencetuskan teori hierarki kebutuhan. Abraham Harold Maslow lahir pada 1 April tahun 1908 di Brooklyn, New York. Maslow adalah anak sulung dari 7 bersaudara yang lahir di imigran Yahudi Rusia. Nah, selama hidupnya, Maslow ini bertujuan untuk mengembangkan kualitas diri seorang individu agar menjadi individu yang selalu positif. Karena hal inilah, Maslow menyadari adanya masalah di dalam kehidupan manusia. Maslow mempertanyakan kenapa orang yang sudah mempunyai aktualisasi diri pada kebutuhan dasar masih sedikit. Padahal, menurut ilmu psikologi humanistik, setiap individu pasti punya keinginan untuk berkembang, untuk memenuhi tingkatan tertentu dalam kehidupannya. Karena tadi kita sudah membahas siapa itu Abraham Maslow, tentu kita akan masuk sekarang pada pengertian teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori hierarki kebutuhan Maslow adalah salah satu teori psikologi yang berguna untuk memicu munculnya motivasi pada seorang individu dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Teori hierarki kebutuhan Maslow diperkenalkan pada tahun 1943 melalui A Theory of Human Motivation melalui acara Psychological Review. Selanjutnya, kita akan membahas tentang diagram Maslow. Diagram Maslow ini adalah tingkatan dari kebutuhan manusia dalam pemenuhan kebutuhan sehari-harinya. Yang pertama itu ada kebutuhan fisiologis. Nah, kebutuhan fisiologis ini adalah kebutuhan dasar, di mana kebutuhan ini adalah kebutuhan yang paling kuat dan paling jelas di antara kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, yaitu kebutuhan mempertahankan hidupnya secara fisik. Di antaranya kebutuhan untuk makan, minum, tempat tidur, seks, dan oksigen. Lalu, yang kedua itu adalah kebutuhan keamanan dan keselamatan. Ini termasuk kebutuhan psikologis, di mana kebutuhan akan rasa aman ini adalah pertahanan hidup jangka panjang. Kebutuhan akan rasa aman ini meliputi akan jaminan, stabilitas, perlindungan, ketertiban, bebas dari ketakutan dan kecemasan. Lalu, pada tingkat ketiga, ada yang namanya kebutuhan sosial. Nah, pada tingkat ini, orang itu butuh untuk mengikat dirinya pada kelompok sosial tertentu dan mengidentifikasikan dirinya dengan kelompok tersebut, seperti kebutuhan memiliki teman, memiliki keluarga, kebutuhan cinta dari lawan jenis, dan lain-lain. Yang keempat, itu adalah kebutuhan penghargaan. Nah, kebutuhan penghargaan ini berasal dari orang lain dan penghargaan terhadap diri sendiri. Penghargaan yang berasal dari orang lain ini adalah yang paling utama. Penghargaan yang berasal dari orang lain berdasarkan reputasi, kekaguman, status, popularitas, atau keberhasilan dalam masyarakat. Semua sikap bagaimana pandangan orang lain terhadap kita. Nah, tingkatan yang kelima atau tingkatan yang paling tinggi itu adalah aktualisasi diri. Aktualisasi diri adalah keinginan untuk memperoleh kepuasan dengan dirinya sendiri. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu, penerapan teori hierarki kebutuhan Maslow. Di sini, Rauda mengambil novel Eden Shore karya Andrea Hirata sebagai contoh dari penerapan teori hierarki kebutuhan Maslow. Nah, tadi kan ada 5 tingkatan, mulai dari tingkatan mendasar hingga tingkatan yang tertinggi. Yang pertama itu kita bahas kebutuhan fisiologis dan biologis dalam novel Eden Shore karya Andrea Hirata. Ini adalah kebutuhan paling mendasar ya. Nah, kutipan yang mencerminkan kebutuhan fisiologis atau biologis pada tokoh utama dalam novel Eden Shore ini ada pada kutipan paragraf ke-14 halaman 35. Perutku kosong, kerongkonganku kering. Aku tak sanggup melewati danau. Aku
Aku ingin membatalkan puasaku. Aku tak mampu bertahan. Kembali melewati danau. Aku mendesak ingin minum. Jadi, pada bulan puasa, Ikal harus pulang dikarenakan ayahnya sakit. Ia berjalan kaki 30 km dan rasa panas serta lapar tak dapat ia hindari. Perutnya kosong dan kerongkongannya kering. Ia sudah berniat untuk membatalkan puasanya dan mendesak ingin minum karena sudah tidak bisa bertahan lagi. Untuk dapat bisa bertahan di kondisi seperti itu, ia harus memenuhi energi di dalam tubuhnya. Tampak dengan tindakan Ikal untuk melewati danau dan memenuhi kebutuhan akan rasa haus, yaitu dengan berniat untuk minum. Hal ini persis seperti yang telah dikatakan Maslow, bahwa kebutuhan makan dan minum merupakan kebutuhan terkuat dari semua kebutuhan lainnya. Kebutuhan ini tidak bisa ditunda atau diacuhkan. Nah, selanjutnya itu ada kebutuhan akan rasa aman. Nah, kebutuhan akan rasa aman ini bisa kita temui di paragraf 1 halaman 37 dalam kutipan, Tamat SMA, aku merantau ke Jawa. Di Bogor, kami melamar kerja. Sebuah usaha distributor memanggil untuk wawancara. Jadi, setelah menyelesaikan pendidikannya di SMA, Ikal yang merupakan tokoh utama dalam novel Edensor ini memutuskan untuk merantau ke Jawa dengan tujuan mencari pekerjaan yang lebih pantas untuk dirinya sehingga ia bisa membantu bapak dan ibunya serta bisa menghidupi dirinya sendiri. Ia tidak pergi sendirian, melainkan ia ditemani sepupu kandungnya yang sudah dianggapnya sebagai kakaknya sendiri, yaitu Arai. Nah, tokoh Ikal memenuhi kebutuhan akan rasa aman yaitu dengan cara merantau ke Jawa untuk mencari jaminan kehidupan yang lebih baik. Hal ini persis seperti yang dikatakan Maslow, bahwa manusia memiliki kebutuhan jangka panjang, yaitu terbebas dari kecemasan atas kelangsungan hidupnya, memiliki jaminan untuk dirinya sendiri. Lalu ada yang namanya kebutuhan sosial. Nah, kebutuhan sosial ini bisa kita temui pada kutipan paragraf kelima halaman 125. Satya menyukaiku. Tidak real, tidak mungkin. Ikal masih belum percaya dengan situasi yang dihadapinya sekarang. Gadis tercantik di kelasnya menyimpan perasaan yang sama kepada dirinya. Katya ternyata menyimpan perasaan kepada Ikal. Hal ini membuat Ikal merasa bahagia sebab Katya adalah salah satu gadis yang menjadi rebutan pria-pria di kelasnya. Perasaan bahagia yang dirasakan Ikal merupakan salah satu perasaan akan dicintai yang dirasakan Ikal. Seperti yang dikatakan Maslow, untuk memuaskan kehidupan akan cinta, kita dapat membangun suatu hubungan akrab dan penuh perhatian dengan orang lain. Lalu ada kebutuhan penghargaan nih. Nah, di dalam novel Edensor karya Andrea Hirata, kita akan memenuhi kebutuhan penghargaan pada paragraf 1 halaman 126. Apalagi, ia selalu memanggilku Maiman, membuatku merasa ganteng, merasa menjadi kesatria dalam legenda penyelamat petani dari serbuan kaum begundal. Nah, kutipan ini itu menunjukkan penghargaan Katya terhadap tokoh utama yaitu Ikal. Ikal diberi julukan oleh wanita yang ia dambakan. Hal ini menunjukkan bentuk penghargaan orang lain terhadap tokoh utama. Julukan Maiman membuat Ikal merasa sangat dihargai dan bentuk kebanggaan tersendiri baginya. Lalu yang terakhir ada kebutuhan aktualisasi diri. Nah, kebutuhan aktualisasi diri ini dapat kita temui pada paragraf 2 halaman 130. Lebih dari semuanya, aku ingin menjadi seperti Adam Smith, menjadi seorang ekonomis, saintis, ilmuwan ekonomi. Nah, Ikal itu ingin seperti Adam Smith, yaitu menjadi seorang ilmuwan ekonomi. Keinginan Ikal merupakan aktualisasi diri dari diri Ikal. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Maslow, yaitu sebagai perkembangan yang paling tinggi dan penggunaan semua bakat kita. Ikal menjadi Adam Smith sebagai motivasi untuk dirinya agar menjadi seorang ilmuwan. Jadi, kesimpulan dari penerapan teori hierarki pada novel Edensor karya Andrea Hirata itu yang pertama, kebutuhan fisiologis yang ditemukan pada psikologis tokoh Ikal, yaitu kebutuhan minuman, kebutuhan akan makan. Lalu yang kedua, kebutuhan
rasa aman yang ditemukan pada psikologis tokoh utama yaitu Ikal, yaitu dia diterima bekerja di kantor pos, keluar dari pekerjaan sebagai pegawai pos, ide untuk tinggal di pusat kota, menemukan rutinitas yang tidak membosankan, mendapat kerja di restoran, berhasil menyelesaikan riset, serta berusaha menemukan arai. Yang ketiga, kebutuhan akan rasa memiliki dan cinta yang ditemukan pada psikologis tokoh utama yaitu kebutuhan cinta dan dicintai sesama manusia. Kebutuhan mencintai dan dicintai kepada lawan jenis. Keempat, itu ada kebutuhan penghargaan. Ditemukan pada psikologis tokoh utama yaitu Ikal adalah kebutuhan penghargaan dari dirinya sendiri dan penghargaan dari orang lain. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Dapat ditemukan pada psikologis tokoh utama yaitu Ikal, kebutuhan ingin memperoleh status terbaik dan kebutuhan untuk menjelajahi Eropa. Nah, penjelasan video kali ini cukup panjang ya. Semoga teman-teman dapat mengerti materi kita pada hari ini yaitu teori hierarki kebutuhan Maslow. Sampai jumpa di video-video pembelajaran berikutnya. Bye-bye!